Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat hari apa aja deh pokok untuk Anda semua. Kita kembali lagi di Blak-Blakan session kelima. Nah, kali ini Blak-Blakan kita adakan gak di kantor lagi, tapi sekarang ini kita menggelar acara Blak-Blakan ini di sebuah kafe yang ada di Kota Padang. Nah, mau tahu kafenya apa? Ikutin terus program Blak-Blakan ini. Karena program Blak-Blakan ini hadir di channel YouTube Semen Padang FCID. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah melakukan tentunya subscribe, juga melakukan ya macam-macam ya. Ada yang melakukan share, komen, dan juga jangan lupa tombol loncengnya. Jadi kalau kita melakukan update, itu Anda bisa langsung menyaksikan video kita. Oke, acara Blak-Blakan ini tentunya atas dukungan dari para sponsor-sponsor kita. Ada PT Semen Indonesia Group, ada PT Semen Padang, Ganior, Bank Mandiri, Bank BRI, ada juga Bank Nagari, terus juga ada Telkomsel dan IndiHome ya. Tentunya yang sudah memberikan programnya untuk kita kerjakan. Nah, Blak-Blakan kali ini kita mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu kembalinya Pandeka ke ranah Minang. Siapa Pandekanya? Nanti kita lihat aja. Jadi, saksikan terus channel kita ini sampai habis programnya. Oke, kita mau masuk ke kafe, cuci tangan dulu. Ikuti protokol COVID, ya nggak sih? Yuk, kita cuci tangan dulu. Sat, Leo. Hey, Bang Ron. Mana? Hah? Sehat kayaknya? Alhamdulillah. Ini, nah, seperti yang kita bilang tadi, kita mengangkat tema yaitu kembalinya Pandeka ke ranah Minang. Ini nih Pandekanya. Pandeka. Pandeka ini nih Pandekanya. Ada Leo Guntara. Ada Irsad Maulana. Iim Maulana. Siapa namanya? Iim. Iim, ini. Nah, kita mau berbincang-bincang sama mereka berdua. Tapi sebelum kita bincang-bincang sama mereka berdua, kita mau pesan nih. Kayaknya udah pesan dulu. Lama ya. Pesan-pesannya duluan. Habis orang. Bengrasi. Ya udah, kita mau pesan-pesan dulu, tapi jangan kemana-mana ya. Tetap terus tonton channel dari Semen Padang FCID di channel YouTube kita, karena program ini akan kita lanjutkan setelah kita pesan dulu ya. Bang, mau pesen nih. Bang, nah ini ya bang ini, bang. Ini bang. Boleh bang. Ketutup nih kamera. Sorry. Bang, pesannya apa aja nih yang ada di sini? Di sini ada menu. Rekomendasinya. Rekomend sih kopi mocha atau kopi vanilla sih bang. Kopi mocha, kopi vanilla. Boleh tambah kopi vanilla. Panas ya mas saya. Kopi vanilla panas. Pas bang. Pas. Panas. Kalau Roni mau Cemilan. biar nggak rugi ya. Cemilannya apa Sebenarnya cemilan? lagi kosong. Kosong? Iya. Ntar kita suruh nih tim kita buat jajan keluar buat makanan di sini nih. Tapi biasanya ada kan? Ada. Ada. Ya udah, kalau saya recommended yang panas deh. Panas juga. Panas tapi kopi susu. Oke. Tadi bang. Gitu. Oke bang, makasih. Tiap generasi punya cara berbeda untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai pengisi kemerdekaan, kita adalah pahlawan perubahan yang bergerak taklukkan perubahan.
Kembali lagi di Blak-Blakan session kelima. Kembalinya Pandeka ke ranah Minang. Wah, berat bahasanya. Yaudah, terima kasih untuk Anda semua yang saat ini masih tetap di channel YouTube Semen Padang FCID ya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah melakukan subscribe, terus juga share dan juga komen di YouTube channel ini. Nah, sekarang ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, kita masih bersama dengan Leo Guntara dan juga ada Irsad Maulana. Ini berdua nih. Kayaknya keren-keren amat ya. Keren lah. Keren. Tapi terima kasih juga untuk seluruh sponsor kita yang sudah mendukung program kita ini berjalan. Ada Semen Indonesia Group, ada PT Semen Padang, terus ada Ganior, Bank Nagari, ada Bank Mandiri, terus ada Telkomsel, ada IndiHome dan Bank BRI. Ya, oke. Kita langsung aja nih nanya-nanya sama berdua ini. Yang berdua kayak gimana ini? Orang libur kompetisi pada ngapain juga di sini kan? Nggak keluar biasanya kan kalau udah libur kompetisi kan pada melalang buana tuh liburan. Covid ya, Covid. Tapi jangan lupa untuk patuhi peraturan Covid ya. Kalau mau kemana-mana, kayak kita tadi kan, pakai masker, cuci tangan dulu. Ya, agak jaga jarak nih, udah jaga jarak sebenarnya nih dari tadi. Ya. Nah, kita mau tanya dulu nih sama berdua. Tapi ke Leo dulu, ke Irsad dulu deh, Irsad. Oke. Irsad, sebelum jadi pemain profesional nih sekarang ya, pemain profesional. Sebelumnya latihan di mana sih? Di mana latihan? Mau bahasa Indonesia, Minang, Chinese, Inggris, Bahasa Mandarin. Mandarin cocok tuh. Oke. Hong Chang Nyong. Jadi gini. Nah, Jadi gini ya. Jadi gini. Perjalanan karir ya. Ya, awalnya mungkin klubnya di mana, tempatnya di mana. Mulai dari mungkin dari kelas 2 atau 3 SD. Masuk sekolah sepak bola di Batu Sangkar, tempat kampung halaman, di nama SSB-nya Tunas Bumarang. Iya, iya. Waktu itu nama pelatihnya Sadran. 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 Habis itu tamat sampai SD, SMP, habis SMP langsung pindah ke Diklat. SMA. Oh, jadi pernah Diklat ya? Ya, PPLP Diklat. 2000 berapa tuh? Pokoknya tahun 2011 tamat ya. Oh, 2011. 2009. Oh, 2009 ya. Tamat Diklat. Habis itu langsung ke seleksi di Pelita U21. Alhamdulillah lolos. 1 tahun di sana pindah ke Arema. Oh, berarti nggak main di Semen Padang ya? Enggak, Belum ke sana dulu. Belum Semen Tapi Padang. ke Pelita dulu ya. Pelita. Ah. Di Semen Padang nggak pernah U21. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah U21-nya. Nggak pernah. Tapi dari junior pernah. Tapi U15, U18 pernah. Sebelum Diklat tadi. Sebelum pas di Diklat Oh, pas di Diklat panggil sama Semen Padang. panggil sama Semen Padang. 2 tahun di Arema, pulang kampung awak. Pulang kampung. Pulang kampung. Pas pulang kampung, ternyata kompetisi nggak jalan kan. 2015 dia. 2015. Iya, 2015. KNB ya. Iya, KNB. Ya, nggak jalan. Setahun Ya, kemudian baru jalan habis kan. itu ada TSC ya? Bukan. Torabika. Soccer Championship. Ya. Iya, TSC. Habis itu baru sampai tahun kemarin. Sebelum 2019 akhir. Iya. Iya. Berarti awal karir profesional itu di Arema. Di Arema. Arema baru balik ke Semen Padang. 2 Iya. tahun di Arema. 2 tahun di Arema. Nah, itu dia. Jadi kalau dari ceritanya Irsad tadi, awalnya dia karirnya itu untuk main bola waktu SD di Batu Sangka. Kurang sangka, Sat? Iya. Iya. Sangka. Kurang sangka. Nah, untuk yang orang sangka, kenapa takut untuk mulai latihan dari sekarang? Yang anak-anak kecilnya atau yang punya anak kecil, ya udah, mana tahu bisa jadi kayak Irsad, ya nggak, Sat? Amin. Banyak, semakin banyak bibit-bibit muda yang ada di Sumatera Barat ini berkembang, tentunya akan semakin bagus
untuk perkembangan sepak bola di Sumatera Barat dan Indonesia tentunya. Nah, Leo kalau nggak salah ini aslinya Padang, Iya bang. terus tinggal di Indarung nih. Mainnya di mana dulu? Awal main, awal latihan. Bahasa Spanish. Bahasa Spanish. Spanyol, Bang? Spanyol. Kalau untuk SSB bang, dulu pernah di awal karir di Putra Bahari. Putra Bahari. Putra Bahari itu di Imam Bonjol. Itu masih SD. SD gitu. SD. Terus? Putra Bahari, terus pindah ke Taruna Mandiri, masih SD atau SMP kayaknya. Udah habis dari sana mulai kayak di Semen Padang. Ada yang SSB dulu masih ingat? SSB ya, masih. PSIP. PSIP namanya dulu. PSIP Indarung. Enak. Moto aja. Ketahuan ya malu. Udah tahu ini pemalu. Disuruh moto. Aduh, bener-bener kocak berdua nih. Kemana-mana berdua ya. Jadi Lanjut, Bang. abis dari Putra Bahari, abis itu masuk Tunas Taruna Mandiri. baru ke PSIP Indarung. SIP Indarung. Indarung bang. Itu umur udah SMP? Udah SMP kan? Udah SMP. Oh, berarti udah SMP ke sana. Berarti masuk dari Semen Padangnya sendiri itu pas SMP itu langsung di U berapa? Kan banyak U-nya tuh. Kan ada U18 bang. U18. Suratin. Sama sama Irsan. Ketemu sama Irsan? Ketemu bang. Cicenguk itu. Cicenguk. Kapten. Cicenguk. Oh, jadi Irsan ini awalnya kapten. Oh, enggak. Enggak. Tapi Leo itu kan dulunya bukan kayak sekarang ya, bukan posisinya tuh di apa namanya back ya, wing back kiri. Dia sayap bang. Sayap, bukan striker ya? Sayap. Kalau istilah modern bahasa Minangnya wing. Wing kiri. Wing kiri. Tapi Wing left. dulu wing back. Sekarang wing back. Wing back. Sekarang wing back kiri. Wing Karena back. nggak bisa saing sama saya kan? Iya. Pindah. Pas bang. Wing Pas. back. Emang itu sebenarnya. Tapi dulu Leo ini banyak yang ngidolain sih waktu kecil. Cewek-cewek ya? Cewek-cewek. Iya, ayamnya. Karena wing kan, wing. Jadi kayak ayam gitu. Ayam nih. Nah, abis itu kan sempat juga Leo pindah ke luar Iya bang. sebelum masuk senior ya. Sebelum masuk senior. Karena kan udah masuk SSB, abis itu masuk ke Suratin, Iya. pindah lagi ke U21 dulu ya, U21 Semen Padang. Enggak bang. Di divisi utama. Divisi utama. Oh, berarti masuk divisi utama dulu, baru ke U21 Iya, atau gabung dulu? Dari divisi utama ke Sriwijaya U21. Oh, Sriwijaya. Oh iya. Yang juara itu ya. Dari sampai Hebat. Yang juara. Iya. Ya. Jadi Leo itu ya. Dua kali juara udah satu. lah habis. Oh enggak, itu kan benar. 2 kali juara U21 di Sriwijaya Sama Semen Padang. sama Semen Padang. Itu saya masih ingat. Itu ada Endra di Bayau waktu itu ya. Sama Endra di Bayau kan. Iya. Endra di Bayau, strikernya siapa lagi? Alom. Terus Alom. Irsan waktu itu di mana? Oh, itu udah di Arema. Udah di Arema. Di timnas di Sepolana. Tapi pernah di timnas loh. Ah, Iya, timnas senior. Pernah timnas senior ya. Nah, itu tadi perjalanan karir kedua Pandeka kita ini, ada Irsat sama Leo. Kenapa kita bilang Pandeka? Karena emang Pandeka itu kan untuk bahasa Minang itu adalah orang yang mempunyai kemampuan lebih ya. Ya, kemampuan mereka bukan dalam berantem, meskipun agak emosian sih. Ya, bang. Irsat bang. Irsat agak emosian. Ya. Tapi mereka lebih lihai dalam bermain si kulit bundar atau bola gitu. Nah, kita lanjut lagi nih. Ini kan sekarang kemarin ini kita tahu Irsat sama Leo itu 2019 awal 2020 tepatnya, awal 2020 keluar dari Semen Padang. Ya bang. Keluar dari Semen Padang. Yang ngajakin siapa sih sebenarnya berdua? Irsat ngajak Leo atau Leo ngajak Irsat? Leo aja Irsat. Leo ngajak Irsat. Enggak bang. Leo aja Irsat. Itu nggak berat sih artinya ninggalin Padang itu. Mungkin pas saat itu keadaan gini ya bang ya. Keadaan? Keadaan kayak Leo masih muda kan. Ah.
jenjang yang untuk main di targetnya mungkin pas ingin bisa di timnas, Iya. itu mungkin mau mainnya di liga kan. Di Liga 1 kan pemantauan biasanya kan dilihat dari Liga 1. Leo lagi baru-baru pas melejit ya kan. Sayang kalau main di Liga 2 dia kan. Legit ya. Jadi Pas keadaan corona cari yang Liga 1. cari yang Liga 1. Kita lihat nih ada kopi masuk katanya. Ya udah, masuk aja. Woi, ini jadul amat Ini ya. kopi vanilla. Jadul. Ini vanilla dua-duanya. Ini yang Panas. kopi susu. Ini kopi Panas susu. nih bang. Ini yang biasanya panas. Nih, Boleh nih Bang? kopi. Oke bang. Udah bang. Coba taruh atas. Lataan lu bang. Nih kopi, sambil ngopi ya, biar agak santai. Kan sore waktunya kita ngopi di kafe, lebih enak gitu. Enak nggak? Panas ya? Enak. Tapi ngomong-ngomong nih kopi, kita putus dulu ngomongin tadi. Ngomong-ngomong nih, ini katanya kita dengar-dengar katanya ini kafe ini punyanya Leo ya. Iya, Sir, kayaknya. Bengras. Bengras kopi. Banyak cabangnya lagi tuh. Ada di Padang ada 1 2 3 4 5 6. Ada 3 cabang. 3 cabang ya dia. Di Padang aja. Siapa yang lebih tahu kayaknya bang? Irsat. Tapi kita nggak tahu nih, yang punya Irsat atau Leo. Leo. Serius Leo. Leo. Yang jalanin Irsat. Yang jalanin kita Jadi Leo. apa? Endorse-nya. Bukan, cover-cover aja. Cover aja. Ini berdua memang nanti kita mungkin bisa tanyain nih sama mereka berdua kayak gimana sih chemistry mereka berdua, antara Irsat sama Leo ini chemistry-nya kayak gimana. Pasti pada penasaran. Bener nggak sih mereka itu bener-bener akrab luar dalam atau enggak cuma lip service doang gitu ya. Oke, saya mau minum dulu deh. Enak. Saya sering nongkrong sih di sini sebenarnya. Makanya tadi pas nanyain tempat kan, kita janjian mindset Leo di mana bagusnya. Ya udah, kita di Bengras aja. Itu kan tempatnya Leo. Oh iya, keren. Tapi keren. Ini keren loh. Untuk Dunsana semua, Dunsana Sadonyo yang sedang menyaksikan kita. Kalau dari muda itu udah merintis usaha, itu di tuanya nanti tinggal metik aja ya. Tinggal metik. Orang baru mau mulai di tua, biasanya kan kayak gitu tuh. Iya. Orang baru mulai di tuanya baru mulai. Tahu-tahu nanti nggak maju, ya ngulang lagi. Tapi kalau dari muda kan masih panjang jalannya. Nah, kita lanjut lagi nih cerita, ngomongin soal Irsat sama Leo yang tadi pindah ke PSM Makassar. Awal 2020. Awal 2020. Betah nggak sih di sana ninggalin keluarga yang jauh, apalagi Irsat nih yang baru habis merit. Habis merit ninggalin keluarga jauh-jauh ke Makassar. Nggak dibawa lagi. Gimana, Sat? Kalau saya pribadi pindah ke PSM, kita sebagai pemain harus profesional kan. Tinggalin istri, Suami. tinggalin istri, keluarga. Ya risiko kan sebagai Risiko, pemain bola ya. kan. Kalau Tapi kenapa nggak dibawa? keadaan kan dia lagi hamil pas waktu lagi. Oh, udah hamil. hamil. Bukan hamil duluan ya? Bukan hamil duluan. Salah. Hamil. Irsat nikahnya kan bulan Desember waktu itu ya. Desember, Januari atau Februari udah terbang ke Makassar. Pasti berat tadi ya. Berat pasti berat, tapi harus profesional ya tadi kan. Nah, profesional ya. Nah, kalau Leo ini orang yang sangat dekat sama orang tuanya, sama ibu atau mama panggilannya? Ibu. Dua-duanya bang. Bisa kadang-kadang panggil mama, kadang-kadang panggil ibu. Barasonyo. Anak bujang ini. Nah, bujang. Gimana rasanya anak bujang? Pura bujang. Coba dikit dulu, jelasin dikit dulu. Barasonyo maninggan gae Merantau jauh. gitu. Iya baras ya bang ya. Semua juga ya Bang Dina. Iya. Nah, itu. Di Samu itu ya itu bang. Bare ya. Bare pasti. Bare. Teori nelfon itu. Coba hari bang. Tiap hari nelfon. Coba hari depan. Ini. Meskipun udah profesional, tapi mereka tetap sayang sama orang tuanya. Kita tahu juga Irsat juga sangat sayang sama orang tuanya, sampai-sampai dia boyong tuh
orang tuanya dari Batu Sangkar tinggal ke Padang. Ya, Zat? Betul. Udah ada rumahnya juga itu. Alhamdulillah. Keren. Leo udah ya? Udah apa bang? Proses. Proses lagi siapin bangunin Yang rumahnya. tingkat 3 lagi. Gokil. Bener-bener. Jangan tingkat 3 lah nak ya. Tingkat 3, tingkat 2 lah tagak tuh ya. Tak agak dah je. Bos Jadi- muda mah. Masih panjang. Masih panjang mah. Udah pernah muda lah. Berapa muda. Nah, kalau Irsat sama Leo kan sekarang itu ya liga kan nggak jalan nih. Liga nggak jalan. Ngapain sih? Selama liga nggak jalan. Kalau Leo, Irsat dulu. Coba lah. Leo dulu. Kalau liga nggak jalan, manga yo sama kok. Oh, kalau dari Maret tuh bang? Dari Maret nih, Maret. Masih latihan pribadi atau ikut game di Para lawas. di Paralaga sama Bang Biasa dari Hengki, sini Paralaga. Rudy. Oh, sama pemain-pemain Padang ya? Mantan. Sama mantan-mantan. Rudy belum mantan loh. Masih main. Ada sebagai mantan. Oh, ada yang mantan juga. Para Itu, Bang, lawe. kegiatan bang, Oh, latihan. latihan game sore dan Ngurus kafe? Enggak diurus-urus. bos bang, Bos. bos Irsyad. Bos Irsat. Jadi latihan terus. Masih latihan. Masih bang. Masih latihan. Cewek? Cewek Jakarta lah. Di Jakarta. Sambil nyelam. Ganti bang, ganti terus. Aku dibahasin soal itu. Kalau Irsat udah nggak bisa lagi. Oh, Bisa. Irsat bisa katanya. Kalau nggak tahu. Ayo. Kalau Irsat aktivitasnya selain sekarang ini nggak ada liga gitu, yang nggak jauh beda sama Leo. Memang itu aja latihan di latihan ya. Stadion Parak Lawas. Stadion Parak Lawas. Kalau nggak nge-gym di G-Sport, rendang, pulang. Kalau nggak di mana mau terendam. Irsyad profesional bang, luar biasa. Sepeda ya nggak? Sepeda, mendaki, Yang mendaki yang dia po kan. Iya. Mendaki juga sering. Mendaki Iya, aja. Cok. seru. Oh jadi itu aktivitas sehari-hari ini. Tetap jaga kebugaran ya. Ya, mana tahu nanti ada pemanggilan timnas ya. Oh iya, timnas. Masih bisa loh. SEA Games kan masih ada tuh. Pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa, Pak. Karena SEA Games itu kalau nggak salah ada 3 atau 4 berapa orang yang senior yang bisa main? 3. SEA Games waktunya Leo. Iya. Tapi mana yang sih besar antara Leo sama Irsat? Adik wak nih. Adi. Iya ya. Adik Kadang wak Irsat lah. Bang Im. Oh, Bang Im. Adik wak nih. Sampai enggak karena gini, karena kita tahu antara Irsat sama Leo itu kayak nggak ada batas gitu pertemanannya. Iya, itu bang. Wajah kan? Wajah. Dari mood yang tua kan? Yang boros kan? Persen ide kecil Leo. Iya bang, itu ya bang. Nah, tapi memang mereka itu sangat dekat banget. Sampai kayak sama besar gitu. Padahal mereka itu ada perbedaan umur ada Iya, adik kayak gedang-gedangan nih. 3 tahun. Adik kayak gedang-gedangan inilah orangnya. Oh, 3 tahun 4 tahun. Beda. Setahun bang. Cuma setahun. Oh iya. Isa 93. Leo 94. Oh iya, kita mau balik lagi nih soal yang dari Makassar tadi. Kenapa sih akhirnya bisa kembali ke Kota Padang? Tapi tunggu dulu. Kita tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi di belak-belakan session ke-5.
Kembali lagi di Blak-Blakan Session 5. Dan sekarang kita masih bersama dengan Irsad dan Leo Guntara di program Blak-Blakan ini. Dan program Blak-Blakan kali ini kita masih membahas terkait tema kita, kembalinya Pandeka ke Ranah Minang. Ini dia Pandekanya. Yang dari tadi bercanda terus. Dan jangan lupa untuk terus saksikan video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen di channel YouTube Semen Padang FCID. Kita lanjutin lagi. Tadi kita bahas soal kembali ya. Kenapa kembali? Kenapa kembali dan gimana perasaannya antara Irsad sama Leo ini balik lagi ke Padang? Wah, terus bela lagi Semen Padang dan tinggal lagi bersama keluarga. Leo. Irsad lu bang. Lu bang. Kalau ngomongin Irsad Leo. Dulu bang. Bisa balik gitu. Balik ke Padang, Leo. Irsad lu bang. Malu. Sat. Bang. Bang kok bisa? Bahasa Minang saya. Dia boleh Suminang deh. Kok ada teksnya kok. Kok ada teksnya live kok. Jadi bang kok bisa balik ke Padang gitu. Jadi keadaan waktu itu di PSM sama Semen Padang lagi Dekat ya? dekat kan. Jadi orang Semen Padang mau hubungi ke PSM untuk status pinjaman. Awak tahu kan di PSM pemain kan banyak juga kan. Banyak juga kan mau kesempatan. Leo, bang ayo. Bisa ialah balik ke Padang lihat aja. Jo kan di panggilan jiwa aja bang. Iya mah. Panggilan jiwa. Karena nyonya hati kan enggak orang bisa dilutai Karena dulu agak barek nak ninggan Padang nak. Iya bang. Awalnya barek. Tuh Untuk kan lama libur kan bang di antara Maret sampai bulan Maret sampai apa tuh? sampai kini bang. Enggak, yang Patang tuh sebelum balik ke Padang Oktober November bang. Iya. Oktober. Nah, Oktober bang. Di Oktober bang. itu di Makassar. Di Padang bang. Oh, Leo lah balik ke Padang. Di Padang bang. Oh. Dari Maret bang. Terus pas dapet kabar harus balik gitu dan nerimo balik gitu. Iya. Kan itu tawaran bang dari karena hubungan Semen Padang sama PSM kan. Jadi mengirim surat peminjam pemain bang. Kalau untuk Semen Padang itu nggak mungkin dah bang. Wah. Awak lah dari situ nah. Iya bang. Kakek lo latihan lah nah. Dekit lah. Dari rumah bara 5 menit nah. Dari rumah Iya bang, dekit ya bang. 5 menit. Apalagi kalau udah jalan belakang dulu nah. Nanti ketek-ketek kan acok masuk sini. Lewat Masih ada tuh bang? enggak. Ini ada lah. Dulu tahun barat tuh tutui mah. Sampai itu tutui kena salah bang. Jadi pas Danga itu pasti keluarga Irsad sama Leo bang Danga tuh dukung enggak Irsad sama Leo balik ke Padang. Kalau Leo pas Danga itu bang kecek gaek di rumah tuh. Ya kalau Belakang satu. orang tua mendukung lah bang. Maksudnya kan keadaan lagi corona gitu kan. Tuh mama bilang kan kalau ada tawaran untuk pinjaman di Semen Padang kan di Padang lah. Sampai kan nggak tahu bang sampai bila kan bang. Ya, kapan nggak tahu kan. Itu saya bang. Irsad pasti sandang mana tuh. Karena Iya bang. Iri senang, satu sisi itu senang, satu sisi Cina itu mungkin ada berbeda ya kan. Ya senangnya mungkin lebih dake. Yo yang kalau kayak sebenarnya kalau Isan nggak salah sih bang. Senang sih satu. sandang. Senang ya. Apa sih yang membuat Leo betah selain tinggal tinggal di Padang, kurang Padang? Lain yang membuat betah main di Semen Padang? Oh dari binaan Semen Padang bang. Iya. Itu saya bang. Ya. Apa? Itu saya yang betah ya bang. Dia Wak, jadi di Semen Padang. Oh itu. Main mulai tim ibarat profesional Wak, di Semen Padang ya bang. Idola Wak. Idola. Kalau Irsad, Boleh bang? apa yang membuat Irsad betah atau
Ya kan cukup lama kan dari 2000 sampai 2000 sampai ya 2000 sampai akhir tuh nggak salah. Waktu itu Bang panggil sama saat Iya. ya masih tangannya waktu itu ada Ucok waktu itu sih nah. Ada Ucok membuat masih betah gitu untuk bela Semen Padang. Sebenarnya membuat beta tu sebenarnya bang, kalau menurut saya pribadi ya hati ya bang. Hati bang. Ayam tu nak. Hati kan. Banyak di luar situ banyak yang nyaman, tapi yang barasonya di kampung halaman tu beda. Kalau supporternya supporter Leo kalau nggak salah aku pernah jadi ikut kelompok supporter kan. Pernah bang. Nah, Bang menurut Leo, supporternya apakah itu salah satu yang membuat betah gitu? Dipanggil-panggil terus kan, Leo tuh. Apa ya? Yang membuat betah ya? Atau supporter tuh pengaruh buat Leo apa yang ada di Padang? Padang kan termasuk fanatik kan supporter bang. Jadi kalau main di Padang awak orang Minang beda lah. Beda. Ya, lebih lah kalau main kan. Apalagi pas yang pernah Warason tuh pas lawan Persita. Oh, waktu Persita semifinal ya? Semifinal Liga 2. Yang awak menggelar penentu tu mah. Iya kan? Asisnya lain enggak Leo? Oh, ada nanya tadi. Oh, ada nanya tadi doh. Asis Leo nah? Enggak bang. Asis Leo. Penalti kalau. Ini jatuh seorang. Apa? Enggak jatuhnya Syekh Abdurrahman itu. Abdurrahman jatuh. Abdurrahman. Habis itu penaltinya Isat. Oh itu Rami gitu. Iya, itu Rami. Merah. Rindu enggak mau di itu balik. Rindu lah bang. Kan kadang-kadang kan ada waktunya itu lapangan atau stadion itu sepi. Sepi bang. Iya bang, pas latihan sepi. Enggak, pas main kan pernah sepi tuh. Berapa lama sepi gitu kan. Iya. Waktu baru-baru Liga 2 kan. Nah, agak sepi. Habis itu ketika lawan Kalteng sama Persita rame balik. Bedanya Bayo. Leo kan agak pemalu gitu. Tapi Iya, Bang. ketika banyak orang dukung di lapangan waktu itu Bak rasanya. Wah malu bang, ada caci lah awaknya kalau malu. Iya. Nggak ada timbul semangat nggak gitu. Pasti bang. Lebih. Pada sorak mau nah. Itu mau pemain kedua wali itu kan itu. Kalau di saat nggak sampai, kalau nggak salah ada sampai yang hampir dekat sama apa namanya lapangan waktu itu ya. Pemain yang pas gol gitu kan langsung Iya. parah saat melihat. Melihat supporter gitu. No. Jadi kalau Irsa berharapnya stabil kayak gitu tuh Irsa. Stabil. Setiap pertandingan stabil kayak gitu, rame. Jiwa setiap pemain itu pasti bergejolak. Kalau langgang kan pasti kurang ngapo jadi ya kan. Dukungan dari supporter itu memang butuh dari buat tim kan. Oke. Dan cek lagi kalau Iko belak-belakan ya bang ya. Iyalah, belak-belakan apa sih sampaikan Iko- gitu. Yang harus supporter tahu ya bang ya, koncak disampaikan di sini. Yang harus supporter tahu apa bedanya pemain asli daerah, putra daerah sama yang di luar. Yang harus supporter tahu tuh kalau pemain putra daerah aku tanggung jawabnya lebih besar bang. Bukan merendahkan yang lain kan, bukan sisi lain bukan merendahkan pemain yang luar kan. Tanggung jawab untuk membela daerahku pasti akan lebih kan. Iya. Sementara yang di luar, yang pemain luar, kalau kalah, kalau contoh tim kalah, kalau kalah tim, ya udah. Nah, masalah kalau bagi putra daerah itu jadi beban tuh bang. Jadi suatu kampung den koma, aku koma pasti berpikir terus itu setiap kalah tuh nak akan tanang habis sudah itu bagi putra daerah tuh. Jadi dan seakan-akan supporter tuh mancap pemain main Mentang-mentang main di Kampung di Sorang. Kampung Surang Setengah-setengah gitu. Setengah-setengah. Salah lah pemikiran kayak itu. Justru jadi beban. Jadi apa lah Kalau seandainya kalah. iya, pemikir lah jadi putra daerah. Tapi berat nggak sih kayak Irsat sama Leo gitu main di Kampung Sorang, main di kampung sendiri gitu, dibandingkan kita harus main di luar. Di luar itu kan tadi kalau Irsat bilang
bebannya nggak ada, jadi kita main lepas gitu aja gitu. Irsat gimana? Dibandingkan main di luar sama di dalam dengan supporter yang bisa rame itu. Itu yang saya bilang tadi bang. Itu yang saya bilang tadi, bedanya putra daerah sama main di luar. Kalau contoh main di PSM kan, tanggung jawab pasti ada untuk tim. Tapi kan tidak sebesar tim kampung halaman Surang. Kalau di tim kampung halaman Surang itu double tuh bang. Apalagi kalau dicari keluarga. Apalagi sekali keluarga penonton, sanak-sanak banyak nonton, adik-adik yang contoh awak besok kan. Saat itu bisa main orang mati di Surang Muas aja. Masa orang tidak bisa? Itu anggapan bukan dari saya pribadi dari seluruh untuk pemain-pemain yang lokal dari putra daerah ya bang. Saya mewakili yang ngecek ya. Jadi jangan gue jadian beban pemain tuh. Jadi itu tadi memang kadang-kadang kita melihat pemain atau pemain yang ada di lokal, pemain lokal yang membela timnya sendiri itu kadang-kadang mereka merasa menjadi beban, bukan beban saat bertanding tapi beban kalau seandainya kalah. Itu yang perlu kita sama-sama mungkin para supporter juga atau nusana-nusana yang ada dimanapun yang selalu beranggapan, Pak kok mainnya udah lapeh gitu, nggak lepas gitu. Ternyata itu sekarang kan mereka udah belak-belakan nih. Itu dia, tanggung jawab mereka sangat besar. Kalau tim ini kalah, mereka pasti beranggapan, wah jangan-jangan karena saya kalahnya, karena awak kalah kok. Ternyata enggak, mereka main dengan hati sebenarnya. Tapi itu tadi, kita sebagai supporter atau pendukung yang selalu memberikan dukungan saat pertandingan berlangsung, mari terus kita berikan dukungan itu dengan cara-cara positif. Jadi kadang-kadang ada kan yang suara, "Oi soy, paham mainan ko? Iyo, ale serius main ko." Pasti ada kan dengar-dengar kayak gitu. Bahkan mungkin yang mengerti itu supporter yang lebih dewasa, lebih bijak mungkin bang. Itu mesti ngerti itu. Mungkin yang ABG dan paham satu. Juga beda tuh bang. Beda. Setiap orang karakter pemain itu beda-beda. Ada supporterku yang suka lewati pemain senang. Cuma melewati pemain tapi tak untuk gawang apa gunanya? Bagus visi bermain untuk mencetak gol untuk pada mengilik-ngilik. Kalau supporter yang kebanyakan, bisanya mengilik, hebatnya nah. Bagi memang bola ada itu dong. Berbandar pribadi saja. Leo Sama bang. sama. Dia sepak bola tim. Mengilik tapi nak bayar gawang. Itu tak kilik orang misalnya kan. Tapi nak bayar apa gunanya kan? Kadang-kadang memang itulah. Leo pun pas nampak ada orang, ya namanya pemain kita aja ini, saya sendiri nih, kan dulu pernah jadi atlet. Ketika main lagi emang agak berat, apalagi kalau fisik udah habis gitu kan, udah main full, ya nggak mungkin kita akan stabil terus kayak gitu kan. Itu dia. Nah, kita ganti topik lagi deh. Kayaknya main bolamu. Minum. Iya bang. Banyak, topik kita banyak. Nah, Irsat sama Leo, kira-kira nih kalau ngomongin soal main bola kan udah lama, nonton bola juga udah sering. Ada nggak sih pemain idola di Indonesia dan di luar negeri? Leo, siapa idolanya? Jujur aja, jujur dibantu. Kalau di Indonesia Iim. Nah, kalau di luar negeri Ozil. Tapi posisi Ozil tuh beda bang. Kenapa nggak Marcelo gitu? Marcelo Sacramento. Marcelo maksudnya. Kan bisa. Marcelo kan sama posisinya tuh sama Leo, kiri Bang. wing. Tapi lebih suka Kalau di posisi itu Alfonso Davies mirip. lebih suka Jordi Alba. Tapi lebih Jordi Alba atau apa nih? Siapa tadi? Ozil tadi. Ozil lah bang. Lebih Ozil ya. Kenapa? Saya nggak bang ini. Beko bisa danga. Bisa. Nah, kalau Irsat Apa bang? idolanya siapa? Pemain bola di luar dan di dalam negeri.
Di luar Ronaldinho. Ronaldinho. Iya. Dalam idolanya sendiri. Pede amat nih, Bro. Pede. Jarang loh. Ketika kita nanyain BP, mungkin jawaban BP yang saya idolakan itu mungkin Roni Patinasarani, atau yang saya idolakan itu mungkin siapa kayak gitu. Ini idolanya siapa? Pede amat. Jadi, yo emang gitu ya? Emang gitu? Memang tuh bang, karakternya tuh. Idola banget. Ngomong-ngomong nih, Irsat sama Leo. Leo dulu, Irsat dulu deh. Sat, udah berapa umur anak sekarang? 4 bulan. 4 bulan. Nambah lagi? Oh, insyaallah. Insyaallah. Cewek cowok? Cowok. Cowok. Namanya siapa? Hamizan Ali Maulana. Hamizan Ali Maulana. Panggilan Ali. Panggilan kalau bundanya Mizan, Mizan. kalau ayahnya Ali. Ali. Enak. Nyusul kapan yo? Nyusul. Insya Allah bang. Insya Allah bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Tahun depan. 2021. Pasti udah planning dong. Ya pasti udah planning lah. Kalau umur kan udah cukup lah. Kadang-kadang ada nih saya nanya ke orang, kapan nikah? Ya udah saya nikah cepet-cepet. Kenapa alasannya? Karena kalau lama-lama kita juga mau kerja kok. Yang dukung kita siapa gitu kan. Tapi kemarin kata Irsat, Leo ke Jakarta itu mau tunangan atau gimana katanya. Bener ya? Iya. Enggak bang. Kalau Irsat tuh Ada bener. Iya, serius. Lagi apa namanya? Planning apa? Planning. enggak bang. Tapi tahun depan insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Orang Jakarta, orang Padang? Orang Padang bang. Orang Padang tinggal di Jakarta. Inisialnya I. Iim. Iim. R. Oh iya. Bang jelek kucing orang nak. Kacau. Kucing orang nak. Kacau itu orangnya. Emang berdua ini emang kacau. Nah, jadi kita doain aja nanti Leo mudah-mudahan dilancarkan nanti sampai ke jenjang pernikahan. Amin. Karena idolanya udah nikah. Idolanya kan katanya tuh Irsat udah nikah. Jadi ya nggak mau kalah dong. Nanti kalau punya anaknya 1, Irsat, Leo punya anaknya 2. Kalau Irsat 3, Leo 5. Jadi harus lebih gitu ya. Iya. Nah, apa sih yang masih belum dicapai nih sekarang ini, Leo? Apa yang belum dicapai? Kalau main bola untuk tingkat kayaknya internasional udah kemarin kan, AFC udah main. Apa yang mau dicapai lagi nih untuk main bola? Iyalah. Insya Allah target. Apa tuh? Kalau ingin ya bang. Iya, Tim nasional. Timnas. Belum pernah panggilan dari timnas. Panggilan seleksi dulu pernah bang. Oh, seleksi Tapi pernah tahun kalau berapa? Habis U21. Oh, abis U21 untuk U23. U23. Untuk U23 berarti SEA Games ya. Masih games. Untuk SEA Games. Tapi sekarang ini belum. Belum bang. Tapi bisa jadi sih cepet gitu. Kayak kalau Irsat kan pernah ya masuk timnas dulu ya. Alhamdulillah. Tapi balik lagi pulang. Balik lagi pulang. Pulang lagi. Bandel ya. Iya, bandel ya. Abang. Bandel. Rezekinya belum sana. Oh, rezeki belum di sana. Jadi bukan karena bandel. Ada Nah, paha, ada kaki, sambung ya. Ada usaha, ada usaha, rezeki kan. rezeki. Mungkin belum rezeki kan. Dari Gramet bijak enak. Iya. Tumben bijak. Tapi emang gitu sih. Kan namanya juga pemain bola itu nggak cuma pinter main bola. Nanti kalau udah habis dari main bola mau jadi apa lagi ya? Kalau mau jualan otomatis kan komunikasi juga harus dilancarin gitu. Nah, Irsat, apa yang belum atau yang ingin dicapai lagi nih? Kalau secara pribadi mau main di mana targetnya ingin juara. Mau main dimanapun, Inginnya timnya itu juara. targetnya juara. Main di mana targetnya juara? Main Kalau di bisa kan di Semen Padang, kalau bisa di Semen Padang kan. Ingin juara. Ingin juara. Terus kalau soal dengar-dengar Irsat sama Leo
udah buka tren fashion baru. Yeay. Ini logonya. Tuh bang, oke. Mana logonya? Nggak ada, ini yang pakai logo. Ini yang keren nih, logo. Buka terjun dunia fashion sekarang katanya. Iya, bos. Bos bang. Bosnya mana? Ini Ini bang. bos muda ini. Bingung. Leo Guntara nih. Kalau udah ngomong berdua, bingung. Irsyad bang. Bos. Kalau bilang tadi Bengras itu punya siapa? Bengras itu punya Leo. Kalau Leo bilang punya Irsat gitu. Jadi nggak ada yang bener nih. Jadi sekarang namanya apa namanya? Karena basic gue. Nah, tahu kan? Karena Basic Wear. Iya, bos. Udah mulai. Alhamdulillah udah mulai ya. Makanya di Instagramnya Irsat, Wah, Instagram mah. di Instagram Irsat sama Instagram Leo itu ada tulisan Kana founder. Founder itu yang punya gitu. Itu kenapa sih mulai merintis usaha itu? Yo, Irsyad bang. Leo lah kenapa Nah, sih gitu. cocok. Nanti Irsat kita kasih Iya. pertanyaan yang berat lagi. Iya, cocok. Kenapa mau merintis usaha jadi buka fashion itu? Terjun dunia fashion itu. Irsyad dulu bang. Jawe. Bos Irsyad dulu Jangan, bang. jangan. Bos Irsyad. Bang. Bos. Jawe. Ngomong, bos. Jawe. Cepat bos. Cepat. Jawe. Bingung gua. Jawe. Menurut bang saya yang itu. Kalau kemarin pas lihat buka-buka Instagram, buka medsos, dua-duanya posting gitu. Iya. Sampai ditawarin, "Bang, kapan nih kita dinaikkan program kita di YouTube atau medsos?" "Iya, ntar. Kalian harus ngomong dulu siapa yang punya." Jadi ya, Nah, jadi karena basic wear ini Leo yang punya. Leo Jadi, punya. Leo Irsyad punya. bang. Jadi dia minta bantu untuk posting, saya sekalian itu kan. Kualitas loh ini bang. iya. Nggak, apa Tahu. lihat? Nggak tahu kualitas bangganya. Soalnya kita beda yang kita pakai. Lihat di Shopee ada bang. Kita pakai beda. Selonjo. Oh, beda. Lanjut kan. Aja rugi ya kan. Orang maunya gratisan. Tapi itu sejak kapan mulainya? Mulainya kapan? Ayo. 2 bulan yang lalu bang. Berarti masih baru. Waktu bang Irsyad pertama post. Oh, iya waktu baru-baru pindah ke balik ke Semen Padang ya. Iya. Itu baru launching. Iya. Baru bang ya, baru 2 bulan yang lalu. Tapi itu memang pemikiran sendiri ya? Atau ada kawan yang ngajak, ya udah kita bikin nih join atau gimana? Pemikiran Irsyad bang. Oh, Irsat yang ngasih ide. Irsyad yang ngasih ide. Kapan lagi gitu. Ini trennya kemana? Ke sporty kah, agamais kah, atau ya pakaian sehari-hari atau gimana? Sampaikan bang. Sampaikan ya. Kemana lebihnya ya? Lebih ke basic bang. Basic. Pakaian sehari-hari, Pakaian sehari-hari. santai. Harga juga sehari-hari dong. Harga Merakyat. Merakyat. Tapi buatnya belum di sini. Di Bandung bang, produksi Bandung. Produksi Bandung. Tokonya ada di sini. Di Bandung bang. Oh, tokonya juga di Bandung. Ya belanjo lah bang. Hanya tanyo sih Mas Irsyad. Jadi tanyo dulu lah biar tak kenal maka tak sayang gitu kan. Nah, gitu. Jadi udah punya tapi cuma ngasih tahu doang, nggak kasih tahu, kasih lihat kayak gini. Bang, ini loh barangnya, ini loh. Nah, ini barang kita. Keren kan, Bang? Kalau Bang pakai gimana? Itu kan enak. Ini enggak Gratis lah nak bang. Bos. Kita gratis bos. Gratis nak. Melo betul. Mambian baru. Tanya lah nak malu. Tapi nama Kana itu panjangannya ada nggak? Atau artinya nggak ada? Nggak? Dia terinspirasi lagu-lagu. Dia. Lagu apa? Karena, Nggak ada, Bang, nggak ada, Bang. karena. Gak bisa tuh. Kan itu mah. Gak bisa tuh bang. Tapi enak juga suaranya. Multi talent ya? Iyalah. Nggak tahu abis ini dia Irsatnya mau jadi YouTuber tadi ya? YouTuber. Rencana mau YouTuber ke depannya. Enggak belum tahu. Belum tahu, tapi bisa aja sih. Enggak tahu, Bang. Ah, Depannya belum bisa, Bang. Belum tahu rencana mau ke depan Belum tahu. mau bikin apa gitu.
Kalau Leo kan udah jelas nih, ada Bengras, ada Kana, Irsat BM ini. Tahu BM? apa nih? Black Market. Bos muda. Iya. Emang keren sih. Jadi emang seperti itu ya. Kalau kita udah mikirin dari sekarang itu nggak cuma bermain bola, karena kan contohnya aja saat pandemi banyak pemain bola itu yang nggak punya pemasukan lain. Kalau ada pun ya dari perusahaan atau dari klubnya sendiri, otomatis sudah ada banyak kena potong. Tapi pemain-pemain yang udah memikirkan masa depannya pasti dia udah punya backup lain selain terima gaji yang mungkin kena potong tadi. Nah, contohnya ini Irsat sama Leo, mereka udah merintis dari sejak muda berbisnis, mengembangkan usaha. Pasti semuanya pengen seperti itu. Mungkin belum ada kesempatan. Tapi jangan khawatir. Kalau nggak dimulai dari sekarang, ya kan? Nggak mulai dari sekarang, mulai besok masih mending. Tapi masih perencanaan, rencana aja nggak ada dijelasin itu, nggak ada diaplikasikan juga nggak bakal jadi kan? Nggak bakal jadi. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi semua buat ya para pemain bola lainnya atau juga untuk anak-anak muda yang udah punya penghasilan sendiri dan masih pengen lanjut lagi ke bidang bisnis. Ya udah, mulai aja dari sekarang. Oke, baik, nanti kita akan lanjutin lagi ngomongnya bersama Irsat dan Leo di program Blak-Blakan Season 5. Aktivitas tidak bisa menghalangi transaksi perbankan Anda. Gunakan Nagari Mobile Banking, aman, mudah, cepat. Daftar melalui ATM atau Customer Service, download aplikasi di Play Store atau Apple Store. Buka aplikasi Nagari Mobile Banking, masukkan kode akses, semua kebutuhan transaksi keuangan Anda tersedia. Nagari Info untuk info saldo dan transaksi, Nagari QR Code untuk transaksi QR, Nagari Transfer untuk transfer antar rekening, antar bank dan virtual account, Nagari Payment untuk pembayaran berbagai macam tagihan, Nagari Prepaid untuk pembelian voucher pulsa, TV berbayar, paket data dan token PLN. Nagari Mobile Banking, transaksi dalam genggaman Anda. Kembali lagi di Blak-Blakan Session 5. Dan kita masih bersama dengan Irsat Maulana dan Leo Guntara. Kita kali ini ngobrol di luar di program Blak-Blakan ini. Dan kita udah sampai di session di part terakhir. Dan kita ngucapin terima kasih juga untuk seluruh sponsor kita yang sudah mendukung program ini. Ada Semen Indonesia Group, ada PT Semen Padang, Ganior, terus juga ada Bank Nagari, IndiHome, Telkomsel, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Oke, kita lanjut lagi nih, ngomongin dikit-dikit lagi. Irsat, Leo, sekarang Liga kita udah rencananya mau digelar bulan Februari. Kan Februari itu rencananya mau digelar. Udah dapat kabar kan dari manajemen sendiri, udah ada ngasih tahu ya? Apa sih harapannya untuk Liga ini ke depannya? Jalan kah? Atau gimana kah gitu? Harapannya semoga benar Februari, Bang. Semoga benar. Karena kalau diundur lagi Nganggur, Bang. nganggur lagi. Aduh. Mundur. Mudah-mudahan. Bos yang tambah sehat. Kenapa? Bos tambah sehat. Kalau Sat, gimana Sat? Kalau buat Sama kayak Leo tadi bang. Sama. kenapa sama? Iya semoga jalan lah. Jalan ya. Udah lama vakumnya bang. Rindu apa yang dirindukan? Ya, rindu bermain bola lah bang. Situasi pertandingan tuh pasti rindu bang. Rindu gajian juga. Gajian pasti. Iyalah. Pastilah. Namanya kita profesional kan? Iya. Iya. Itu memang sih semua orang di Indonesia, karena memang sekarang ini Indonesia udah vakum. Tapi anehnya masih banyak ya yang kayak Tarkam masih banyak ya. Nggak tahu bang. Tapi Pak Effendi boleh loh katanya Tarkam kemarin. Kalau boleh main kemarin bang. Oke, nih sebelum kita tutup nih, Iya, Bang. Leo, apa sih harapannya untuk para pemain-pemain muda atau calon-calon pemain muda yang ada di Padang, di Sumbar,
untuk yang mau mulai meniti karir, ada pesan nggak harapan buat mereka? Karena ini ada idolanya di sini, ngasih pesan pasti didengerin gitu. Apa nih? Kalau muda, awak juga muda bang. Itu dia pesannya, pesan dari Leo. Jadi semuanya biar sama. Wih, jangan sama dia itu loh. Pesannya kayak gitu. Bang. Jadi dia Abang. Kenang-kenang kan? nanti kirim aja ke abang. Nah, kirim. Jadi bisa buat kenang-kenangan. Kapan lagi Leo ini diajak ngomong? Susah amat, susah banget, serius. Nah, kalau Irsad pesannya buat generasi muda sekarang nih. Kita anggap aja Irsad itu udah bukan generasi mudanya. Generasi muda itu kita anggap adalah yang mau mulai sepak bola atau yang mau merintis karirnya di dunia sepak bola. Harapannya pesannya apa? Ya harapannya rajin-rajin latihan, semangat, jangan menyerah, kerja keras, disiplin. Proses tidak Proses tidak akan membohongi hasil ya. Nah, itu. Iya. Ya, proses tidak akan membohongi hasil. Emang benar seperti itu. Kalau kita latihan keras, rajin, nggak milih-milih, nanti kita yang akan dipilih gitu ya. Amin. Ya. Amin. Itu dia. Nah, mudah-mudahan perbincangan belak-belakan kita sore hari ini itu membawa motivasi baru untuk semua para pecinta sepak bola dimanapun Anda berada yang saat ini menyaksikan program belak-belakan kita ini. Mudah-mudahan mereka berdua ini benar-benar menjadi panutan untuk pemain bola yang akan berkembang nantinya atau generasi muda lainnya. Oke Leo, Sad, mudah-mudahan sukses terus di karirnya, terus usaha-usahanya. Amin. Leo mudah-mudahan cepat kita dapatin undangannya. Amin. Ya, amin mudah-mudahan. Mudah-mudahan apa lagi ya? Yang mudah-mudahan itu aja deh. Pokoknya Anda semuanya Dun sana jangan lupa untuk terus memberikan dukungan pada pemain-pemain bola kita kapanpun dan dimanapun. Jangan lihat dari sisi negatifnya saja, tapi lihatlah mereka terus memberikan hal-hal positif baik untuk diri pribadi dan untuk semua pecinta sepak bola dan siapapun yang ada di sana. Dan sebenarnya kita harus tuntaskan kebersamaan kita di program Belak-belakan session kelima kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah station terus di channel YouTube Semen Padang FC ID ini. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like link channel kita dan juga share agar terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kita bersama. Sekali lagi terima kasih Irsad, Leo. Sukses selalu. Kita ngopi lagi. Kita ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Vamos.